Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Sari dengan NIM 142240053. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dengan jurusan program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang Power BI dari dashboard penjualan. Oke teman-teman, mari kita tonton video selanjutnya. Bye-bye. Oke, baik, selanjutnya adalah ini. Nah, apakah ini teman-teman? Nah, ini dinamakan dengan KPI. KPI itu hasil dari performa bisnis kita yang kita sudah jalankan. Dan hasil ini adalah gabungan dari tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, kita bisa mengetahui teman-teman bahwa total penjualan di sini adalah berkisar 118 juta lebih US dollar. Sedangkan total profit atau dari keseluruhan keuntungan bersih sekitar adalah 16 juta lebih US dollar. Nah, sedangkan profit margin atau keuntungan persentasenya teman-teman di sini adalah berkisar 14,23%. Sedangkan hasil penjualan dari fashion shop ini adalah berkisar 1 juta lebih. Nah, kita sudah mengetahui bahwa data tersebut merupakan data gabungan dari tahun 2023 dan tahun 2024. Tapi kita akan bedah tahun 2023 dan tahun 2024. Apakah di tahun 2023 mengalami penurunan atau di tahun 2024 mengalami kenaikan atau sebaliknya teman-teman. Mari kita lihat datanya. Nah, ini adalah data tahun 2023 dan tahun 2024. Kalian bisa mengetahui angka-angka di atas ini sangat berbeda di tahun 2023 dan tahun 2024. Kita bisa menganalisis atau mengartikannya bahwa di tahun 2023 ke tahun 2024 ini mengalami suatu kenaikan pada fashion shop. Nah, sales itu mengalami kenaikan berkisar 11,4%. Nah, ini dari total persentase ya. Sedangkan pada profitnya itu berkisar 13,7%. Itu mengartikan bahwa biaya operasionalnya itu sangat efisien dilakukan pada fashion shop ini teman-teman. Yang kedua, ini adalah data sales and profit BEMON. Artinya data ini menunjukkan 1 tahun penjualan itu mengalami kenaikan atau penurunan. Artinya biasanya bulan-bulan ini ada sepi, ada ramainya itu mengalami kenaikan pada bulan apa sih, pada musim apa, kayak gitu kan. Itu bisa kita lihat dari data bulanan ini. Ini datanya. Ini data gabungan dari tahun 2023 dan tahun 2024. Ini data tahun 2023. Kita bisa mengetahui dari bulan-bulan ini, bulan yang paling terendah adalah bulan Juni, berkisar 3,4 juta US dollar, dan dia mengalami kenaikan pada bulan berikutnya dan sangat tinggi sekali. Kita bisa mengetahui bulan Juli mengalami kenaikan yaitu 7,5, hampir setengah dari bulan Juni. Dan pada bulan Desember juga mengalami kenaikan tertinggi yaitu 5,8 juta US dollar. Itu adalah nilainya. Teman-teman, ini data tahun 2024, dimana kita bisa melihat pada bulan April hingga bulan Agustus itu dia mengalami kenaikan, penurunan, kenaikan, dan penurunan. Tapi kenaikan tertingginya adalah pada bulan Juni. Ya, pada bulan Juni ini dia mengalami kenaikan hingga 7,4 juta US dollar dan mengalami penurunan pada bulan September hingga Oktober, dan paling terendahnya adalah pada bulan Oktober berkisar 2,9 juta US dollar. Dan pada bulan November hingga bulan Desember dia mengalami kenaikan kembali teman-teman. Kita bisa melihatnya, ini datanya. Oke, selanjutnya kita akan bahas nomor 3. Ini adalah sum of by segment, dimana data ini menunjukkan bahwa kita itu berkontribusi pada penjualan tiap-tiap bisnisnya, dimana yang pertama adalah government, yaitu berkisar 52 juta lebih US dollar, dan small business-nya adalah 4,2 juta lebih US dollar, dan enterprise-nya itu berkisar 19,6 juta US dollar. Nah, ini merupakan data
gabungan dari tahun 2023 dan tahun 2024. Kita akan melihat data tahun 2023 dan tahun 2024 tentang sum of sales by segment. Data tahun 2023 di mana pada government itu bernilai 25 lebih juta US dollar, dan pada small business itu berkisar 17, sekian juta US dollar, dan pada enterprise itu berkisar 10 juta lebih US dollar. Ini data tahun 2024. Kita bisa mengetahui bahwa data tahun 2024 ini pada government berkisar 20 juta lebih US dollar, dan pada small business itu berkisar 24,6 sekian juta US dollar, dan pada enterprise-nya sendiri berkisar 8,83 juta US dollar. Teman-teman, di sini adalah government, di mana pada government ini mengalami kenaikan teman-teman, di mana kenaikannya juga stabil dan merupakan yang terbesar, yaitu mereka tumbuh secara modern. Artinya dari 25 juta ini dia tumbuh menjadi 20 juta US dollar dan mengalami kenaikan 6,7% kalau kita presentasikan, dan ini merupakan suatu andalan utama dari pendapatannya. Sedangkan pada small business itu motor pertumbuhannya juga yang terkuat, di mana mereka naik dari 17 juta lebih US dollar menjadi 24 juta US dollar. Ini bertumbuh sekitar 38,7% dan merupakan suatu sinyal yang ekspansi bagi pasar positif seperti itu. Yaitu ada enterprise, di mana enterprise ini yang harus kita lihat dan kita beri perhatian, karena dari 10 juta lebih US dollar itu menjadi 8 juta lebih US dollar. Kemungkinan di sini enterprise ini kehilangan suatu klien, dan kita harus perhatikan kekurangan dari enterprise ini untuk selanjutnya di tahun berikutnya. 4 adalah sales persentase by product dan unit sold persentase by product. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang diagram chart tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, pada tahun 2023 teman-teman yang paling tertinggi yaitu pada Paseo. Nah, pada Paseo ini dia bernilai 34%. Nah, nilai akhirnya pada tahun 2024 dia sekitar 22%. Nah, pada Paseo ini dia mengalami penurunan. Dan pada FTT yaitu dia pada tahun 2023 nilainya adalah 17%, dan pada 2024 dia memiliki nilai akhir 18%. Ini naik 1% dari tahun sebelumnya. Dan pada Karareta dia nilainya itu pada tahun 2023 sekitar 14%, dan pada tahun 2024 dia sekitar 9%. Ini turun sekitar 5% teman-teman. Dan pada Montana teman-teman pada tahun 2023 dia berkisar 13%, dan pada tahun 2024 dia juga nilai akhirnya yaitu 13%. Ini kita bisa menilainya bahwa Montana ini memiliki nilai stabil pada tahun 2023 dan tahun 2024. Sedangkan pada Amarillo dia memiliki nilai pada tahun 2003 yaitu 12%, sedangkan pada tahun 2024 dia memiliki nilai 18%. Ini sangat tinggi sekali teman-teman naiknya, yaitu sekitar 6%. Dan pada Velo teman-teman itu tahun 2023 dia mempunyai nilai 10%, dan pada tahun 2024 dia memiliki nilai 20%. Pada Velo dia memiliki nilai angka yang tertinggi dari nilai angka yang lainnya teman-teman, yaitu sekitar 10%. Kita bisa melihatnya di sini teman-teman. Oke, kita akan membahas tentang unit sold persentase by product. Nah, kita bisa melihat teman-teman di dua diagram ini. Nah, ini pada tahun 2023 dan tahun 2024. Pada Paseo, nilai tahun 2023 yaitu sekitar 33%, dan pada tahun 2024-nya dia turun menjadi 23%, teman-teman. Nah, pada FTT teman-teman, pada FTT tahun 2023 dia itu bernilai 15%, dan pada tahun 2024 nya FTT itu nilainya 15%.
Nah, kita bisa lihat bahwa FTT ini memiliki nilai yang stabil, dan pada Karatera dia memiliki nilai pada tahun 2003 yaitu sekitar 14%, dan pada tahun 2024 dia bernilai 12%, teman-teman. Apa artinya, teman-teman, di sini bahwa Karatera memiliki penurunan pada 2023 hingga 2024 sekitar 2%, teman-teman. Dan pada Amarilla pada tahun 2023 dia memiliki nilai 13%, dan pada tahun 2024 Amarilla ini memiliki nilai 15%, teman-teman. Artinya Amarilla pada tahun 2023 hingga 2024 dia mengalami kenaikan hingga 2%, teman-teman. Dan pada Montana, teman-teman, pada tahun 2023 dia memiliki nilai 13%, dan pada tahun 2024 dia memiliki nilai 15%, teman-teman. Sama seperti halnya Amarilla, Montana ini memiliki kenaikan yang sama sepertinya, yaitu 2%, teman-teman. Dan pada Velo, teman-teman, pada tahun 2023 dia memiliki nilai di angka 13%, dan pada tahun 2024 dia memiliki angka sekitar 16%, teman-teman. Artinya pada Velo dia memiliki kenaikan sekitar 13%, teman-teman. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di antara dua diagram ini, yaitu sales by product dan diagram unit sold persentase by product. Nah, jadi yang terjadi adalah Paseo yang memiliki nilai penjualan atau yang terlaris paling tinggi, dia mengalami penurunan pada tahun 2024. Dan pada Montana, Velo, Amarilla, FTT itu nilainya mereka lumayan stabil dan terus naik kayak gitu kan. Nah, yang paling menjadi perhatian dan evaluasi itu terdapat pada Karatera, karena Karatera ini turunnya itu lumayan drastis, teman-teman. Jadi kita harus menilai dan mengevaluasi apa yang terjadi pada Karatera ini, teman-teman. Jadi teman-teman, kita akan membahas tentang sales generate customer, di mana grafik diagram batang horizontal ini mengartikan bahwa bagaimana sih seberapa besar kontribusi pelanggan terhadap penjualan, dan mana kontribusi pelanggan yang paling rendah terhadap penjualan. Ini tuh merupakan ID ya, ID pelanggan yang paling besar dan yang paling kecil. Nah, kita bisa lihat, teman-teman, ini merupakan data gabungan dari tahun 2023 dan tahun 2024. Kita bisa melihat data nanti tahun 2023 dan tahun 2024-nya. Nah, ini data 2023 dan tahun 2024-nya. Kita bisa melihat, teman-teman, pada tahun 2023 ID nomor 4 ini menjadi yang paling tertinggi. Tetapi pada tahun 2024 ID nomor 4 ini tidak kembali muncul. Malah yang muncul adalah ID nomor 28. Artinya, teman-teman, bahwa di sini tidak ada persaingan yang sangat yang sangat mendominasi gitu. Artinya di sini masih sehat gitu. Nah, terus di mana yang paling top ini di kedua tahun ini adalah ID nomor 4. Dari 25 ID pelanggan ini, bahwa di sini tidak ada yang mendominasi. Mereka itu bersaing secara sehat gitu lah, dan tidak ada yang bergantung pada satu klien saja gitu. Nah, terus kita bisa melihat data dari tahun 2024 ini bahwa ID nomor 28 itu menjadi ID yang terbaru, yang top pada tahun tersebut. Akan tetapi, teman-teman, ID gabungan yang paling tertinggi itu adalah ID nomor 4. Dia yang paling top dari secara gabungan tahun 2023 dan tahun 2024-nya. Tapi tidak memungkiri bahwa ID nomor 28 menjadi ID yang paling tertinggi. Dan beberapa ID juga konsisten muncul di tahun 2024 seperti ID nomor 116, terus ID nomor 75, dan ID nomor 28. Ini adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya secara keseluruhan dari hasil analisis ini, teman-teman, bahwa fashion shop ini menunjukkan pertumbuhan yang nyata dan sehat dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Dari penaikan pendapatan, profitnya, kayak gitu kan, segmen small business-nya juga menjadi penggerak yang terbaru dan menjanjikan. Namun, teman-teman, ada 3 hal yang harus diprioritaskan, karena
kita harus menyelidiki bagaimana sih penyebabnya kayak gitu kan. Yang pertama teman-teman yaitu adalah penurunan enterprise. Itu merupakan penurunan yang lumayan besar kayak gitu kan. Nah, kita harus mengetahui apa sih penurunan tersebut diakibatkan oleh apa, apakah oleh klien atau hal yang lainnya kayak gitu kan. Nah, terus teman-teman kita juga harus mengetahui tahun 2024 terkait penjualannya itu pada bulan Oktober itu sekitar 2,9 juta US dollar. Itu dia mengalami penurunan yang sangat tinggi gitu kan. Nah, terus yang teman-teman kita harus mengevaluasi dari Karatera ini karena pada tahun 2023 dan hingga tahun 2024 Karatera ini mengalami penurunan terus-menerus hingga tinggi sekali penurunannya. Kita harus evaluasi apa yang terjadi pada Karatera ini, teman-teman. Dari saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman penjelasannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, bye bye.